Organik harus ada sertifikatnya? Iya, kalau mau masuk instansi mas. Kalau mau masuk instansi? Iya. Tetapi apakah kalau tidak organik, instansi juga harus menerima sertifikat yang tidak? Tidak juga sih. Beli beras, beli sayur di pasar Argosari bebas mereka. Terus mereka jadi maksudnya apa mas? Iya. Yuk di pojok. Halo teman kabar Handayani Files. Di pojok kali ini bersama seorang yang inspiratif di dunia pertanian dan perkebunan, Gunung Kidul, dan penggiat berbagai kegiatan alam. Saya bersama Mas Budi Wibowo di Kerdon Karangsari Semin. Kita akan ngobrol ringan tentang dunia pertanian dan perkebunan yang organik, yang semoga saja menjadi juga kebutuhan masyarakat, minimal Semin dan Gunung Kidul. Mas Budi, kegiatannya Mas Budi ini sebenarnya apa hariannya? Kegiatan sehari-hari pengangguran sebenarnya mas. Tapi ben raketok nganggur, ya bertani, berkebun, nyetek. Ya pokoknya berhubungan dengan tanah dan tanaman mas. Sekarang di KTP tertulis apa jenengan nih? Terakhir tak suruh tani mas. Tani, berarti petani. Tidak salah ketika kita akan ngobrol tentang pertanian dan perkebunannya Mas Budi. Mas, sebelum kita ngobrol tentang organik ya, pertanian dan perkebunan organik, jenengan tuh dulu sekolahnya di mana? Lahirnya memang benar-benar di Semin atau malah tumbuh dari bebatuan semen? Oh Mas Budi. Iya, saya lahir numpang di Jakarta mas. Lahirnya di Jakarta. Okay. SD sampai sekarang di Gunung Kidul. Iya itu. Sekolah saya cukup banyak SMA mas. SMA? Iya. Maksudnya? Ditawari kuliah sama bapak, saya tidak mau karena saya sejak SMA 94. SMA-nya dulu saya SMA Bob Kri Wonosari. Oke. Tapi lulus di Semin mas, karena saya ngengkel. Sekolah itu 3, jadi SMA Bob Kri, SMA Gotong Royong, dan SMA Watu Payung. Jadi lulus di SMA Gotong Royong, begitu. Iya. Pindah. Oke. Iya. Jadi saya sempat lulus SMA ditawari bapak sama emas, yang latar belakang bapak saya adalah marinir, tentara. Mas saya polisi. Dan saya langsung ditawari, kowe arep dadi polisi ora? Saya langsung jawab sekali tidak, karena saya sejak kelas 1 SMA itu sudah bermain dengan teman LSM, terutama di pertanian. Seperti Pak Kamto Sumberjo itu juga termasuk apa ya, inspirasi saya. Kenapa saya senang pertanian? Iya, Pak Kamto Jamu. Ya. Sebenarnya kalau pilihan ya pilih jadi polisi mas. Kepenak kok diragati bapak mas mlebu polisi tanpa apa-apa gitu. Ya, tapi saya lebih pilihan sering bersama dengan mereka, terutama petani seperti itu mas. Karena sering bersama petani. Iya. Terus bagaimana jenengan itu memutuskan untuk mencoba mendalami organik itu dari mana? Ya, kan kalau pertanian organik bayangan saya kan bergelut dengan kotoran semua tuh mas. Entah itu kotoran hewan, entah kotoran manusia, dan sampah. Jijik banget kalau dibayangkan pertanian organik itu. Tapi nek dilakoni dengan ikhlas, seneng, semua itu enak oh mas. Oke. Ya. Tapi kalau kita mikirnya bahwa pertanian organik itu bergelut dengan kotoran, apakah pertanian yang tidak organik itu tidak bergelut dengan kotoran? Ya bergelut sih mas, tapi kan ada teknik-teknik pertanian lain yang menggunakan apa ya, bakteri-bakteri, starter-starter atau formula-formula yang lain gitu loh mas. Biasanya kan ada dulu dari orang dinas bilang
ora sah tuku formula, larang, angel, nyugih wong nganggo bangsa nanas dan lain-lain yang akhirnya bahannya sama dengan produk-produk yang lain seperti itu, Mas. Terus berapa orang yang akhirnya bergabung dengan gerakan Mas? Kalau pertanian organik kita nggak pernah maksa, Mas, karena pertanian organik itu idealis. Ya, oke. Dulu saya pernah ya dengan Pak Kamto Jamu itu melatih orang, bahkan sampai puluhan, 50. Tapi kami berprinsip bahwa dadi loro oposisi pertanian organik wis apik. Kita tidak maksa 50 orang kita harus melakukan pertanian organik karena idealis. Karena petani-petani pada umumnya ya itu Mas seperti pengalaman yang dulu-dulu. Mereka hanya praktis dengan menyebar pupuk urea, TSP, KCL sekali tebar 1 karung sudah. Tapi kalau pupuk organik berkarung-karung dan capek, Mas. Itu pertanian organik itu capek, kesel, ireng neng alas gitu, Mas. Iya, seperti itu. Terus apa yang bisa menjadikan pertanian organik ini diminati oleh orang? Atau tetap saja ini pilihanmu yang akan jenengan tawarkan pada orang-orang seperti saya lah contohnya. Ya notabene saya juga anaknya wong tani, tapi ora iso tani. Iya. Apalagi jenengan takut-takutnya seperti itu. Lah saya udah bertani, Mas. Kembali lagi ya, tentang idealis. Lah sekarang kan banyak orang berburu produk-produk organik karena kabar. Wah, nek panganan kimia ini, ayo kembali ke organik. Mereka ribut semua. Terutama orang-orang kaya, cari produk-produk keren, entah itu organik benar atau tidak, entah bersertifikat atau tidak, seperti organik. Lah karena ketakutan itu, orang-orang yang mampu mencari segala produk organik, entah itu sayur, entah susu seperti itu. Jadi lebih banyak orang kaya yang meributkan tentang organik. Iya. Berarti jenengan itu sebenarnya mau menggarap pangsa pasarnya orang kaya atau bagaimana? Iya, tidak juga sih Mas, karena saya juga minimal gitu Mas. Kalau pertanian organik skala kecil, skala rumah tangga, misalnya kita punya minimal 5 polybag segala mesin jenis tanaman sayur. Minimal kita ngirit sayur Mas, ngirit untuk duit keluarga. Iya, untuk keluarga. Dan juga kalau memang benar bahwa tanaman organik itu tuh memang menyehatkan, minimal sekeluarga sehat. Sehat. Iya. Saya saruju, saya saruju. Mas, terus bagaimana jenengan sendiri ya, dalam kegiatan jenengan sebagai petani itu mengembangkan tanaman dan juga makanan organik di lingkup keluarga? Ya itu tadi Mas, kalau mengembangkan ya ini seperti jenengan lihat di depan saya ada sayur, lombok, tomat, terong. Ya. Terus di sana juga ada padi, walaupun belum bisa dikatakan organik full, tapi semi. Minimal sudah ada seminya. Ya. Yang dibilang semi itu ya mampu organik jadi misalnya beras rodok pro. Misal terus langsung diberi pupuk organik setengahnya itu bisa agak pulen Mas, bahkan wangi. Kalau Mas Budi ini pernah menjual hasil pertanian organiknya belum? Saya tidak pernah menjual Mas, tapi kalau yang minta banyak. Yang minta banyak? Iya, seperti misalnya kayak yang kita minum tadi kacang hijau. Ya itu benih kita tadi kecil, tapi kalau di organik dia bisa agak besar. Dan rasanya juga nikmatan sepertinya. Saya tidak tahu apakah begitu saya merasakan kacang hijau tadi kok beda karo sing tak wong do nyurung. Iya. Kayak gitu. Karena kan biasanya kan kalau kacang hijau itu ada semprot kimianya Mas. Di waktu-waktu berbunga. Karena katanya isinya biar besar-besar gitu. Kan otomatis kan biasanya kan kalau padi mungkin sama dengan kacang hijau di jam 9 stomatanya terbuka dan disemprot kimia akan dimakan. Ya minimal sedikit atau banyak kan zat-zat kimianya masuk juga di produk pertanian itu juga Mas. Kalau di lingkup teman-teman Mas Budi, perkebunan atau tanaman-tanaman di keluarga mereka itu apa juga ada yang ikut seperti Mas Budi, organik kanan kiri bunga dan lain sebagainya? Lah itu Mas sulitnya Mas, banyak teman. Banyak yang kepengen, banyak yang gumun, kok lombokmu apik Mas.
Ya sebenarnya pertanian mudah sih, kita meraktek zaman simbah-simbah aja sudah bagus kok. Yang ini Simbah dulu juga organik tanpa kimia. Kimia pun hanya buat boso Jawa nyolok tok buat apa ya, getak gitu lah, biar hijau gitu. Itu sebenarnya ya itu tadi, untuk kesadaran idealis mereka untuk bertani organik susah juga Mas kalau saya maksa Mas. Pernah saya di pesisir Kidul juga, teman-teman SAR katanya dulu, saya prihatin dengan dulu di Tanjung Sari Mas. Saya lihat mereka katanya nggak ada air. Saya berpikir duwe banyu jane. Tapi banyu yang kotor rapopo Mas, saya bilang itu. Ayo tak warai, ora usah bayar, saya bilang itu. Jenengan cukup modal ledong dan air limbah. Kamar mandi, cuci piring, cuci baju, bahkan sekalipun spiteng bisa dipakai, saya bilang gitu. Caranya nih Mas, ya nanti tak warai dengan organik Mas. Jadi jenengan sebenarnya salah kalau jenengan menganggap pesisir gitu itu nggak punya air hanya untuk nanam lombok. Saya nggak terima, saya bilang gitu Mas. Bisa, saya bilang itu. Tapi ya cuma sebatas saya ngomong sampai ngeweh-weh, mereka juga nggak mau niru gitu loh. Sebenarnya bisa dilakukan Mas di pesisir Kidul pun. Artinya paradigma jenengan tadi mengatakan bahwa petani organik itu tuh capek, kesel dan lain sebagainya, sebenarnya itu kan hanya masalah kebiasaan. Iya betul Mas. Ya kan? Ya. Terus bagaimana jenengan itu menularkan kebiasaan itu kepada? Ya 1-2 teman sih ada Mas. Tetap ada ya? Ada. Dulu waktu saya bergabung dengan namanya LSM Satu Nama, kami juga pernah di Satu Nama juga jenengan? Kerjasama dengan Satu Nama Mas. Kerjasamanya. Terus kita buat lembaga juga yang katanya sekarang masih ada namanya Jerami. Sejaring Rakyat Mandiri lah. Di situ dari 5 orang, Rino Caroko ya. Dari 5 orang kan yang hanya mudeng yang menguasai tanaman organiknya saya Mas. Dan program dari Satu Nama itu ya pendampingan petani non gapoktan yang di dalamnya mengerjakan organik gitu. Waktu itu ada kelompok-kelompok yang memang mencoba memulai untuk bertanam secara organik. Ya, jadi dampingan Jerami dulu termasuk pelayan di Tanjung dengan Dengok. Terus di Nglipar itu ke Dongpoh dengan Natah. Dongpoh dengan Natah. Iya, Natah yang paling atas sendiri itu Pringombo. Iya, dulu warga Pringombo gumun Mas. Tanpa perlakuan pupuk kimia, hanya full organik, sawi itu bisa 1 kilo lebih Mas itu. Ya? Iya, cukup heran tok. Saya cukup heran tok. Iya, sawi hijau itu bisa lebar Mas. Padahal tanah itu belum pernah digarap, tidak bau pupuk apapun, hanya full organik, bagus Mas. Dan itu nyata? Nyata. Nah, pertanyaan saya, seberapa menginspirasi atau seberapa mendorong kenyataan itu untuk masyarakat sekitar? Ya terlepas seperti itu ya Mas. Biasanya LSM dampingan kan cuma kalau ada rakat Mas. Betul. Nah, setelah mereka pergi, saya tetap menjalin persaudaraan dengan mereka, nilii ngaruhke piye deh pertaniane nembe macet tok Mas. Lah nopo? Memeng gitu. Mereka hanya kembali ke pertanian awalnya seperti padi, kedelai gitu. Padahal sayur saya pikir wong luar biasa, saya juga dari biji sampai panen pun saya juga ngikuti mereka Mas. Lah saya juga bingung. Kijane kendalanya apa toh? Wong dikancani sampai panen dan hasilnya nyata, apik, enak gitu loh Mas. Saya juga kayak opo ya sing iso menarik mereka itu belum ketemu sampai sekarang. Iya. Belum. Mungkin harus diiming-imingin regane larang. Iya. Mas Budi, kalau di Gunung Kidul ini sebenarnya ada nggak sih tanaman organik yang dari luar? Iya, dari kalau wilayah kabar-kabar dan lihat ada sih Mas. Ada ya. Yaitu misalnya dari Sleman ada naik. Dari Jogja naik ada. Sempet juga ada sih orang dinas nawari dulu. Kowe gawe produk organik besok tak tompo neng RSUD. Hanya sebatas apa ya Mas? Omongan tak seperti itu Mas. Jadi kami harus terbentur dengan itu tadi saya bilang sertifikat organik itu tadi.
Lah kami petani arek sing ragati sopo? Jadi organik harus ada sertifikatnya. Iya, kalau memang masuk instansi, Mas. Kalau mau masuk instansi. Iya. Tetapi apakah kalau tidak organik, instansi juga harus menerima sertifikat yang tidak organik? Juga sih. Beli beras, beli sayur di pasar Argosari bebas mereka. Terus mereka jadi maksudnya apa, Mas? Iya. Terlepas dari itu, ya. Terlepas dari itu. Yang jenengan rasakan sendiri. Apakah memang jenengan rasakan ya rasanya awak lebih enak atau nyaman tuh bagaimana terkait dengan isu kesehatan di bahan-bahan organik? Ya kalau tentang kesehatan ya jelas, Mas, terasa. Seperti contohnya kacang panjang saja. Kacang panjang kalau dia di model konvensional dia akan cepat layu. Cepat layu ya. Dan dipetik tidak bunyi klik. Sedangkan kalau organik dia akan tambah panjang, warnanya lebih hijau, dia disimpan lebih awet dan renyah. Manis juga, Mas. Ya? Iya. Kacang tanah pun begitu. Anak-anak senang. Iya. Jadi kan bahkan sudah mempraktekkan ke anak-anak untuk membandingkan. Sering saya, Mas. Iya. Mas, untuk menggerakkan lagi atau membuat ya, masyarakat semakin banyak. Benar, memang saya juga mengiyakan ketika bertani dengan cara apapun adalah pilihan. Tetapi melihat manfaat dan juga potensi tanaman-tanaman organik itu tadi, Mas Budi punya konsep atau pemikiran nggak bagaimana mengajak masyarakat paling ora kowe duwe 2 petak, oke lah sing sak petak, ayo dijajal organik misalnya seperti itu jenengan? Iya, nek mimpi saya ya umuk sithik juga saya banyak teman gitu loh, Mas. Ya. Seperti teman-teman Rongkop, teman-teman Ponjong. Ya hampir segunung gitu punya teman, Mas. Lah mimpi saya itu dengan saya dolan, dengan saya iming-imingi, mereka sering main ke sini, iki lho tandur aku. Sering teman-teman komunitas lain dolan, hanya ndelok. Wah, jebule apik sampai temen Mas Sidik yang aslinya dari wilayah selatan, dia juga ngelengke, Mas. Jadi dengan foto-foto saya foto mereka, opo tenan to Mas Budi dolanan. Lari dia ke sini. Wah, apik iki Mas, esok bojoku tak jak. Ya cuma sampai situ dulu gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan nonton dolanan saya di kebun, mereka bisa tertarik gitu loh. Dan saya juga ingin teman-teman yang ya minimal dia punya idealis, tanduran jebule apik. Wong ditinggal dolan wae iso, mbok wedok iso ngrumat, anakku iso ngrumat, ngopo aku ora bertahan organik. Tidak perlu luas, Mas, sebenarnya bertahan organik itu. Ya sebenarnya contoh kita punya polybag berapa, 50 itu was nyubal sambo, Mas, untuk keuangan gitu loh. Mimpi saya kan dulu aku tak nandur lombok dan lain-lain, ora tuku lah sing duit yang tidak terpakai itu bisa buat lainnya, Mas. Misalnya gue tuku pot telur, gue tuku buku apa nek duwe anak sekolah begitu. Iya, seperti itu. Bagaimana terusan Anda melihat teman-teman itu? Mereka koyo niku gur kepengen saja, cuma kepengen saja, seneng saja, atau mereka memang koyo niki penasaran dan pengen punya semangat untuk ke sana, untuk bertanam secara organik? Ya, diku, Mas, saya tidak pernah maksa, Mas, sekali lagi ya. Nah, tidak perlu maksa, tapi jenengan melihat iki guru pengen ngerti tok kayak gitu dari sekian banyak teman itu. Iya. Jenengan itu banyak nggak sih orang teman-teman yang akhirnya mencoba praktek, paling tidak mencoba praktek, masalah keberhasilan nantilah. Iya, terakhir Desember kemarin ada salah satu teman. Desember 2020 ya? 2020, 2021. Oh, 21 ya kemarin. Ya. Mungkin dia karena juga dolan ke sini, dia pamong, ada duit yang untuk program itu, dia ngundang saya untuk belajar bareng dengan teman-teman Getas, Mas. Nah, itu pesertanya dari mahasiswa, dari anak-anak SMA, ada juga orang-orang tua. Ya, saya memberikan apa seperti yang dulu-dulu saya lakukan dengan petani itu, Mas. Ya, terlepas dari mereka mau praktek atau tidak, ada 1 atau 2 saya paksa dan aku duwe utang jenengan, aku kudu gawe rapuk ning nggone jenengan. Kapan manut? Secara hitung-hitungan, Mas, secara hitung-hitungan usaha. Kita ngomong agak. Biasanya kan orang akan tertarik ketika melihat hasilnya dalam bentuk rupiah khususnya. Secara hitung-hitungan jenengan, membandingkan antara yang konvensional yang masih menggunakan full kimia dengan organik, itu bagaimana?
Iya, nek hitung-hitungan duit tetap murah organik, Mas. Tetap organik sebenarnya. Iya. Kita paling yang beli kalau petani punya sapi loh, Mas, ini hitungannya. Kita paling cuma beli nyun sewu, saya masih pakai namanya starter E4. Kenapa saya pakai E4? Karena E4 ini 1 liter saya bisa buat menjadi indukan 150 sampai 200 liter. Bentar. Saya keduan ini. Yang ilmu yang ini keduan. Iya. Jelaskan saya nganu. Starter itu apa, E4 itu apa, dan iki dengung apa tuh? Iya. Kayak gitu. Balik tentang keuntungan ya, Mas. Keuntungan tetap lebih untung organik nek dihitung-hitung duit. Ya, oke. Kalau konvensional kita harus beli pupuk, beli obat laler, beli obat ular gitu. Nah, kita ulernya, pestisidanya kita cukup 1 drim, cemplungnya apa wae itu bisa menghalau hama apapun dengan waktu yang kontinu. Kalau konvensional kan kalau hanya ada hamanya disemprot. Ya. Tapi kalau perawatan organik harus ajak, Mas. Misalnya lombok ini umur 3 bulan, ya kita semprot seminggu sekali atau seminggu 3 kali bahkan untuk menghalau hama itu. Kita cuma modal bau. Tapi kalau dengan konvensional kan kita harus cari ke toko obat laler iki, obat ular iki, patrek iki, begitu. Karena dalam 1 drum itu ada bahan-bahan pestisida banyak, Mas. Kayak apa ya, misalnya temu-temuan, jahe, temulawak, temu apa, saya rendam di situ. Terus daun-daun yang kita ambil, nek coro ureanya N-nya, kita masukkan daun-daun, pucuk-pucuk daun. Lah itu nah kan klorofil daunnya itu hijau, daunnya kan rontok, Mas. Tinggal tulang tok gitu. Terus kalau kita mau pahit ya kita rendam tembakau. Itu kayak wah mau nih banyak juga itu bahan-bahan organik itu. Lah terus kalau Mas tadi yang sebut starter apa, yang saya ulangi, E4 itu adalah starter untuk pembuatan pupuk organik. Ini organik juga, iya. Ini dari bahan organik juga. Iya, produk Jepang tapi Mas, nyun sewu ya. Nggak apa-apa. Ya itu tadi karena ini juga diminum pun nggak marahi mentem. Iya. Bisa diminum. Kepepetnya ke minum, Mas, gitu loh. Oke. Yang jelas bukan minuman. Iya, kita kalau pertanian organik takutnya nanti menginspirasi teman-teman nyampur loh, Mas. Iya, kita cuma butuh 1 botol ini tok. Ya dengan beli paling sekitar 30.000 sudah jadi, Mas. Dengan tetes tebu, dengan E4. Kenapa 2 barang ini harus ada? Karena E4 itu adalah bakteri mati dan harus dibangunkan, hidupkan dengan gula. Dan gula yang masih murah terjangkau ya tetes tebu itu tadi, molase itu tadi. Iya. Terus cara hitung-hitungan kalau misalnya bau itu tadi itu dirupiahkan atau dihargai, bagaimana? Apakah kita masih mendapatkan keuntungan yang lebih? Untuk petani yang punya sapi, punya kambing, sangat-sangat murah, Mas. Karena kalau saya sendiri dulu juga pernah piara sapi, tapi sekarang tidak. Untuk letong masih bisa minta, Mas. Untuk di desa itu masih bisa minta. Ya, betul. Ya, terus dibarter dengan buruh apa biasanya mendapatkan. Iya, itu. Setuju ya. Tapi bagaimana dengan misalnya ternyata dia hanya berminat bertani, tidak berminat untuk beternak? Maksudnya orang ngingu sapi. Artinya kan kalau petani terus duwe sapi, mereka punya sapi 1-2 di kandang, itu kan masih hidupnya aja cara konvensional. Makanya mungkin itu menjadi kesulitan ketika ditempurkan dengan cara-cara organik. Kalau misalnya bagi orang yang, karena saya beberapa kali juga bertemu dengan teman-teman saya yang dari Pemalang, dari itu, mereka menanamnya di atas omah itu, apa ya, didak dur lah, itu didak dur kayak gitu. Mereka sengaja membuat itu atau bikin bangunan kecil lah, sing sederhana kayak gitu. Tapi mereka memang tidak ada keinginan sekalipun untuk ngingu kewan. Iya. Jadi juga satu solusi sebenarnya misalnya kita tidak punya ingon-ingon, tidak punya sapi, ya kita terpaksa, kalau saya kan saben esok nyapu, ya kita kumpul-kumpul sampah saja, tapi sampah organik, daun, atau ada ketepok pisang dipotong-potong, itu juga bisa difermentasi sebagai pengganti pupuk kandang gitu.
Saya pengen ini sih, saya mempertegas hasilnya dengan pengen tahu Mas Budi ini dodolan kepiye sebenarnya, dodolan produk organik jenengan. Dulu saya pernah dodolan organik padat, pupuknya padat Mas. Saya jual dengan Rp1.000 per kilo. Kalau zaman dulu sebenarnya sudah untung Mas. Oke. Ya karena ini yang jualan, yang menjual produk pupuk organik. Iya. Oke. Pertaniannya Mas, hasil pertaniannya. Iya, di pertaniannya sebenarnya kalau di komunitas, dulu ada komunitas di Solo juga, agak lebih. Di Solo ya? Iya, di Solo. Ya, saya dengar di sana kayaknya masih aktif sampai sekarang. Iya, karena di Solo ya Mas, banyak LSM, banyak teman-teman pemerintah mendukung sekali sih Mas. Jadi dulu di Solo itu sempat ada namanya komunitas jaket, jaringan petani antar se-Surakarta Mas malah. Ya, menangnya di Solo itu Mas. Saya tapi di Jogja saya belum pernah dengar, tapi sempat juga banyak teman organik juga sih. Salah satu inspirasi saya juga Mbah Murjio di Bantul. Tapi dia seorang organik apa ya Mas, tersakiti itu Mas. Maksudnya? Istilah tersakiti Mas. Organik pertama di Bantul, salah satu pionirnya adalah Mbah Murjio. Dia diminta untuk menyampaikan ilmunya. Tapi ilmunya pelan-pelan diserap oleh orang-orang tertentu. Mereka sudah punya ilmu Mbah Murjio semua. Mbah Murjio ditinggalkan. Mereka yang membuat pelatihan sendiri. Itu saya dengar dari Nyun Sewu, mulut Mbah Murjio sendiri. Tapi cuman pelatihan yang di. Dulu Mbah Murjio itu jadi narasumber tingkat provinsi malah Mas. Karena beliau juga mempraktekannya dan memiliki bukti. Nah, sementara orang-orang yang nyorong itu kan biasanya cuma nyorong teorinya. Iya, betul. Nah, tetap saja itulah yang kemudian menjadi pertanyaan saya, kenapa sih potensi pertanian organik yang seapi ini kok tidak banyak yang minati? Ya karena orang-orang yang ngerti teori ini itu tuh orang iso praktek gitu, orang iso mbuktekke praktek. Lah bagaimana orang-orang seperti saya yang pengen bertani organik menjadi berminat, wong sing memberi pelatihan saja tidak punya bukti kok gitu loh. Misalnya seperti itu loh, mungkin ya. Iya, dulu sempat juga termasuk saya dapat undangan pas ada pelatihan tingkat provinsi dan studi bandingnya ke Cisarua, Bogor. Tempat Romo Agato. Pertanian organik mungkin bisa dibilang pertanian organik terbesar dan paling bagus saya pikir. Supplier Indonesia yang organik kayaknya di sana deh. Menangnya orang dinas dia punya link itu karena dia pakai ragat negoro. Tapi keuntungan lain seperti saya dikirim, wah iki untuk ilmu anyar iki dan bisa diterapkan, saya bilang gitu Mas Budi. Kalau misalnya ternyata saya punya duit gede, Mas, kita bikin produk organik, bukan pupuknya ya, pertaniannya. Hitungan kapan bisa jadi BAP kembali dan kita akan mendapatkan keuntungan? Apakah jenengan mampu? Asal ada orang-orang yang tekun dan saya bisa kerjasama, bisa kok Mas. Untuk di gunung gitu loh. Kita butuh orang yang tekun saja. Artinya kan tidak harus modal dari dinas toh? Tidak. Nah, itu yang ingin saya tekankan, bahwa kemudian ketika ada orang yang tertarik untuk menginvestasikan dengan organik ini, jenengan bisa menjamin bahwa itu memang ini nanti akan menguntungkan. Kan ngomong bisnis bebakulan pasti mereka akan bicara untung. Orang urusan bagaimana baumu, bagaimana pemain bau dihitung, semuanya dihitung, yang penting untung. Itu masih punya potensi itu, dan jenengan mau kalau misalnya itu ada. Bisa saya Mas. Bersama teman-teman. Iya. Saya malah cari link-link seperti itu sebenarnya Mas. Jadi misalnya saya dolan kemanapun, misalnya ada teman, Mas, aku diwarai kayak pupuk organik, ya aku tak dodolan, malah seneng saya Mas. Itu tak temeni Mas. Iya. Itu yang pupuknya. Kalau pupuk itu kan, konsumsi pupuknya itu kan juga tergantung dari hasil nyata petaninya. Kalau ternyata Guriso hanya bisa membeli pupuknya tetapi tidak bisa membuktikan hasil pertaniannya, kan sama saja. Tidak, kurang menarik gitu loh untuk ditekuni. Nah, kalau Mas Budi sendiri melihat horeknya pertanian Gunung Kidul lah, gayengnya lah, jangan bilang horek lah, wong mereka juga tentrem-tentrem kok. Itu gayengnya pertanian di Gunung Kidul, masih ada nggak harapan untuk menggarap yang organik ini, yang Gunung Kidul?
Iya, kalau tentang horornya pertanian di Gunung Kidul, Jangan horor lah. Gayengnya we. gayengnya pertanian di Gunung Kidul ya prihatin sebenarnya Mas. Tapi banyak anak muda loh sekarang. Iya, karena banyak apa ya kelompok-kelompok instan karena pemerintah menyiarkan ayo gawe pertanian pemuda milenial lah, itu akhirnya juga Saya nggak garapan menyebut itu loh, petani pemuda milenial. Saya nggak nyebut loh, paling tidak petani muda. iya. Oke, maksudnya. Nah, Saya itu tahu, akhirnya juga jadi garapan-garapan orang-orang lama Mas, makanan orang lama, pemuda dimanfaatkan pemuda nih, bukan kreativitas, idealisnya begitu. Yang perlu disayang sebenarnya itu. Oke, kalau mereka memanfaatkan pemuda yang senang bertani dengan ikhlas dan niatnya mereka berhasil dan pinter, monggo. Tapi kalau diperalat dalam tanda kutip, jangan. Pertanyaan saya sih akan menjadi melebar kemana-mana nanti karena jenengan menyebut petani milenial, tetapi intinya bahwa anak-anak muda yang akhirnya berminat mencoba. Saya mencoba. Saya belum punya sih inspirasi petani muda yang benar-benar petani loh. Karena bayangan saya petani kayak simbok saya, kayak bapak saya, yang segala hidupnya itu terserah pada pertanian dan akhirnya mereka iso membiayai kebutuhan harian dari pertanian, nyekolah ke anaknya dari pertanian. Itu yang saya tangkap bahwa mereka adalah petani. Kalau yang muda, semoga saja GNN lah. Kan sudah banyak ini petani muda sing sudah berkeluarga. Ya. Tapi jenengan kalau misalnya nanti anak-anak pengen jadi polisi atau militer, boleh enggak? Ya monggo. Hasil organik. Ya kalau bercerita tentang petani muda, belum lama ini juga teman juga di Karangmojo, komunitas anak pang, malah mereka juga mulai merambah ke dunia pertanian. Ya Mas. Itu menjadi list saya juga itu. Ya. Apakah kemudian mereka akan konsisten sampai benar sampai akhir? Ya itu yang itu nanti yang akan ingin saya pertanyakan pada teman-teman. Itu keren sih gerakannya dan ada yang kemarin tuh ini ya Mas Kantar. Joko Berek itu kalau itu sih tidak melulu anak muda ya, itu kelompok ya, tapi menawarkan taruna tani ya, juga. sama. Artinya bahwa sebenarnya pertanian itu sangat diminati, banyak yang berminat itu loh. Karena saya yakin nek cah nom sekarang pasti melihat keuntungannya Mas. Nandur sakmene tak dol sesuk aku untuk sakmene itu akhirnya mereka benar-benar tertarik. Kalau saya melihatnya loh itu, dan terlepas ternyata mereka akhirnya membuat kelompok-kelompok iki organik, iki utuh, itu sekali lagi pilihan. Iya. Tapi Mas Putih, apa sih yang jenengan inginkan dari pemerintah misalnya? Ya secara umum saja lah. Ya secara terkait umum dengan kalau pertanian organik ini. Untuk pemerintah secara umumnya ya anggaplah kami juga petani gitu Mas ya. Tapi kan pemerintah menyiapkannya pupuk-pupuk pestisida. Ya itu tadi, terlepas dari pupuk-pupuk, kadang pupuk kimia pun mereka kesulitan sekarang waktu ini Mas. Waktu tanam sekarang ini mereka pada nangis tentang pupuk Mas. Tapi kalau dikasih solusi ya mereka ya aku ra kuat, aku ra duwe ragat. Itulah yang membuat saya tidak berminat menjadi petani Mas. Angger disambati randi ragat. Hanya intermezzo Mas Budi. Artinya tetap apa yang dilakukan Mas Budi buat kami tetap menginspirasi karena jenengan adalah salah satu yang gentol nenggon dunia organik, baik menanamnya, baik mengkonsumsinya, bahkan menyediakan pupuk-pupuk organiknya. Ini kalau ini belum banyak yang sedemikian di Gunung Kidul gitu loh. Dan semoga saja ini juga menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di Gunung Kidul untuk belajar ke Mas Budi atau kepada siapapun yang kemudian iso tuh. Terakhir Mas Budi, apa yang pengen jenengan sampaikan kepada banyak orang? Ya, yang akan saya sampaikan atau yang saya bagikan, ya monggo kita bertani yang alami, yang sehat, ya untuk kita, keluarga dan orang lain kalau mereka mau. Saya sih sesederhana itu Mas. Saya juga apa ya, nyun sewu, saya juga kenapa ada di komunitas Resan karena kemauan dari Mas Edi dan Mas Danar, karena saya juga mempunyai
apa ya, keahlian atau ilmu yang bisa dihitung bareng ya petani organik itu. Jadi selain kami bergerak di bidang tanam menanam, teman-teman kami juga menggerakkan membagi ilmu. Ayo Mas, networking itu penting Mas. ya. Networking itu penting. Jadi sekarang zamannya bukan lagi mengkotak-kotakkan keahlian, tapi Iya. bagaimana keahlian dikotakkan untuk bisa berdaya bersama. Iya, saya juga ditawari, ayo ditum-tum ilmu Mas, ayo Mas Danar, aku siap. Sebenarnya Mas Danar itu sudah matok kelompok yang di mana ya, Karangmojo atau Ponjong, di pesantren kan banyak santrinya. Oke. Gelem ora Mas? Aku ning ndi wae gelem Mas. Anggere pertanian organik do gelem sinau tak ewangi. Saya bilang itu. Berarti saya boleh dong suatu saat minta bantuan jenengan. Boleh Mas. Teman di pojok sama Mas Budi luar biasa. Banyak sekali yang pengen saya obrolkan dengan Mas Budi ini. Kayaknya inspiratif banget untuk Gunung Kidul. Gunung Kidul organik. Sopo sing arek mangan organik? Gunung Kidul mangan pager wis wareg. Teman di pojok, demikian ya sama Mas Budi. Kita akan ngobrol lagi lain waktu Mas Budi. Siap Mas. Pokoknya tetap menginspirasi, tetap semangat. Salam buat teman-teman yang bergerak di dunia atau di pertanian dan perkebunan organik, dan juga teman-teman yang menaungi Mas Budi di Resan dan Matur lain-lain. nuwun. Tetap di pojok saja.